warga ini butuh 24 jam. Buang air besar, buang air kecil, membersihkan badan agar sehat walafiat, tidak sesehatnya PJ Gubernur tidur melulu, harus bangun ya kan. Lihat masyarakatnya di sini. Nah ini kami gunakan air ini. Ayo bangun Pak, jangan tidur. Nah ini sulingan air yang kita buat dari sumur, gali sendiri ini. Isinya pasir, kerikil, batu. Nah, Anda kan bisa lihat ya. Tadinya itu kan jadinya kayak gini. Nah, gitu. Airnya ditumpahin, ibu-ibu ditendang, dipukul sama keamanan. Apa nggak intimidasi yang luar biasa? Ya kan begitu. Coba bayangin, apa yang dicolong? Terus nyolong listrik. Ya orang kita pakai genset, genset udah habis 2. Kalau buka puasa terus kayak sahur gitu susah nggak sih Bu? Ya karena gelap-gelapan ya susah. Kita seumurnya seada mie ya makan mie. Ya sebelum kita KSP kan dulu alhamdulillah pertanian lancar, tanam-tanaman kayak kangkung, daun singkong, apa mau penting ada kayak koyong, labu sing, apa segala semua ada. Kalau berapa lamanya aku nggak terasa ya, karena aku pikir aku adalah lahir di sini. Cuman kan karena waktu itu adalah orang tua aku abah ya, kalau aku manggil abah. Abahku tuh keturunan dari Banten. Lubang ini tandon, jadi ketika ada air hujan turun, maka tandon ini penuh. Tapi ketika tandonnya peresapan air ya, kalau ini udah nggak hujan ya udah kering. Apalagi kita warga binaan, kan kita sudah dilatih, petani yang sudah dilatih sama pemerintah. Ya seharusnya pemerintah ini jangan ngajarin jorok kita. Masa kita dengan air comberan kita bisa jadikan air bersih. Lubang ini pertama, lubang kedua di sana, lubang ketiga di sana, lubang terakhir di sana cadangannya yang buat kita itu. Kita maju ke lubang kedua, ya. Nah ini tandon penyerapan ini tuh. Nah, iya yang kedua. Iya itu lihat ada ini kan. Kalau kering sekali pindah lagi. Kering, pokoknya udah nggak ada air sama sekali gitu. Warga ini butuh 24 jam. Buang air besar, buang air kecil, membersihkan badan agar sehat walafiat, tidak sesehatnya PJ Gubernur tidur melulu, harus bangun ya kan. Lihat masyarakatnya di sini. Nah ini kami gunakan air ini. Ayo bangun Pak, jangan tidur. Nah ini sulingan air yang kita buat dari sumur, gali sendiri ini. Isinya pasir, kerikil, batu. Nah, Anda kan bisa lihat ya. Tadinya itu kan jadinya kayak gini. Nah, gitu. Masa kejayaan Kampung Bayam itu di bawah 2008 sebelum pembongkaran itu lebih jaya banget gitu. Nah dulu kita panen tuh setiap hari. Karena apa? Dari luasnya lahan 26,5 hektar dulu itu. Ya bersihnya saya tuh ya beli rokok apa dan sebagainya gitu ya kan. Itu 1.700.000.
pada saat itu kami kan karena taunya petani itu kan taunya rumah deret, maksudnya berderet lah gitu, tapak gitu. Ya sampai saat itu karena belum ada solusi mengiyakan. Ya yang terpenting adalah bagaimana menurut Pak Gubernur itu pada saat itu bagaimana caranya akses pertanian berjalan, permukiman di sini juga tidak dihilangkan, kita tata bersama-sama, dan pembangunan ini kawasan besarnya kita sambut bersama-sama karena ini adalah untuk kebutuhan masyarakat meluas. Artinya di samping kebutuhan masyarakat meluas, jadi juga ada kebutuhan warga Kampung Bayam. Apa aja kebutuhan warga Kampung Bayam? Ya kalau perkebunannya, orang yang berminat berkebun ya tetap kebunnya tidak dihilangkan. Lalu rumahnya bagaimana? Kita buat bersama-sama, kolaborasi konsepnya bersama-sama. Pokoknya banyak lah dibahas di situ. Kalau nggak salah dulu ini nggak ada kan dusun seperti ini. Prinsipnya yang berkeluarga, kayak saya punya anak 3 itu ya kan, memang tipenya 36 ya. Ini dibuat ini, dak ini agar nanti dibuat juga nanti pes kamar. Menurut mereka, ini kan yang tadi itu Mbak, yang pertama adalah PJ, sekdanya nggak tahu, ini kan pejabat yang untuk menjadi tumpuan rakyat. Katanya kita sudah diberikan kompensasi. Duduk bersama, kompensasinya seperti apa? Lalu Jack Pro bilang sudah diberikan kompensasi. Duduk bersama, kompensasinya seperti apa? Toh suratnya Jack Pro yang meminjam ke Pemda itu hunian sementara dan sampai bangunan ini jadi. Bangunan ini gambarnya dari warga. Jangan disamakanlah kelompok tani ini dengan yang lain. Kan tadi saya bilang ada 3 kategori. Jangan dipukul rata lah ya kan. Memang pada saat itu Pak Anies berkeadilan. Yang tadi pengontrak pendatang datang ke sini, ya diberikan uang pulang. Kayak KTP daerah ya, lu pulang ke daerahnya. Itu dilaksanakan. Terus ada yang memiliki rumah tetapi memang bukan warga di sini gitu. Nah, ini juga dipulangkan. Nah, kita ditata. Ya sekarang mau pulang kemana kita? Kampung juga nggak punya, tempat tinggal nggak punya. Lah kebun kita di sini, ya rumah kita di sini. Saya juga senengnya aja kayak gini. Oh jadi ini mau buka puasa persiapannya apa aja? Ini ada sedikit mencuri, ngambil di bawah, di kebun. Nanti dikasih susu, sedikit susu sama seger-seger nutrisari. Kan itu aja. Sedikit ada nutrijel, tempe, tak goreng, tak oseng-oseng, asam, kalau kadarnya aja. Ya enggak terlalu lapar, senangnya aja yang ada di sini. Kalau buka puasa terus kayak sahur gitu susah nggak sih Bu? Ya karena gelap-gelapan ya susah. Kita seumurnya seada mie ya makan mie. Ya sebelum kita KSP kan dulu alhamdulillah pertanian lancar, tanam-tanaman kayak kangkung, daun singkong, apa mau metik ada kayak labu singkong apa, segala semua ada. Kan itu peraturan. Tolonglah rakyat itu jangan dikriminalisasi. Masa kita yang punya hak dilaporin polisi juga? Ya kan mau dipenjarain juga. Bukannya diajak dialog, kan aneh. Kenapa itu Pak mau dipenjarain? Ya karena ini buka unit, masuk tanpa izin. Ya kalau tanpa izin, kalau dulu kita nggak ngerancang bersama-sama, ya ngapain kita ngakin kayak orang gila aja kali kan gitu. Prinsipnya kita, namanya tukang kebun mah ya kan ini rumah kita kok. Yang tadi itu, kita gambarnya kita, keinginannya kita, konsepnya kita. Kepengen kita, kan berubahnya dari rumah deret ke rusun, kita juga yang minta. Udah jadi, masa kita nggak boleh masuk? Dilaporin. Masuk ke perkarangan orang, pasal berapa itu? Pengerusakan, membuka kunci lah. Orang setelah yang simbolis itu Pak Anies nyapa warga di unit masing-masing, kan ini banyak yang nggak dikunci. Gitu. Pengerusakan, terus pencolongan aset. Pencolongan aset gimana kita nggak nadangin air di dalam di jis aja itu dulu waktu belum
bikin nggak tahu lubang-lubang air di mana itu, airnya ditumpahin, ibu-ibu ditendang, dipukul sama keamanan. Apa nggak intimidasi yang luar biasa? Ya kan begitu. Coba bayangin apa yang dicolong. Terus nyolong listrik, ya orang kita pakai genset, genset udah habis 2. Walaupun apa kita patungan, sampai sekarang belum lunas bayarnya juga. Jadi mau mereka itu kami keluar, ini nggak layak gitu, ya nggak. Bagi kami mau di sini ya bukannya, ini mah udah layak banget. Ya orang ini karya kami kok gitu kan. Terus timbul lagi PJ yang ngajarin enggak. Nanti untuk Kampung Bayam kita bangunkan di 2025. Masya Allah. Sekarang aja kita nggak tahan buat nyekolahin anak, buat jajan anak, buat makan aja. Buset, nunggu 2025 supaya dibangunan rumah lagi. Masya Allah. Ini selesai nggak hidup kita begini? Dihancurin ruang hidup kita. Harapan saya itu sekali lagi PJ Gubernur dapat membuka mata hati. Ayolah dialog, jangan begini. Jangan membuang badan. Ini tentang kehidupan manusia yang akan ditanggung jawab oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.